Menurut George Arteri dalam buku Participle Management, kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi orang-orang agar mereka suka berusaha mencapai tujuan-tujuan kelompok. Secara umum, kepemimpinan yaitu proses mengarahkan atau mempengaruhi aktivitas-aktivitas tugas dari orang-orang dalam kelompok. Kepemimpinan melibatkan orang lain, yaitu bawahan yang akan dipimpin. Kepemimpinan juga melibatkan pembagian kekuasaan atau power. Pemimpin cenderung lebih besar mempunyai power dibandingkan dengan bawahan. Menurut John R.P. French dan Bertram Raven, mengidentifikasi ada 5 macam kekuasaan. Yang pertama, kekuasaan balasan, paksaan, legitimasi atau wewenang, referensi, dan juga kepakaran. Yang pertama yaitu kekuasaan balasan. Kekuasaan ini datang dari kemampuan seseorang memberikan balasan kepada orang lain yang melakukan pekerjaan tertentu. Contohnya, manajer menggaji karyawan, lalu karyawan memberi balasan berupa melaksanakan tugas yang diberikan. Yang kedua, yaitu kekuasaan paksaan. Kekuasaan ini datang dari kemampuan seseorang menghukum orang lain jika orang tersebut tidak dapat mengerjakan sesuatu. Kekuasaan paksaan ini sisi negatif dari kekuasaan balasan. Contohnya, atasan memberi peringatan kepada bawahan yang melakukan kesalahan. Yang ketiga yaitu kekuasaan legitimasi atau wewenang. Kekuasaan ini datang jika seseorang mempunyai hak atau secara hukum diperbolehkan mempengaruhi orang lain dalam wilayah tertentu. Yang keempat yaitu kekuasaan referensi. Kekuasaan ini datang karena seseorang atau satu kelompok ingin meniru atau mengidentifikasi dirinya sebagai orang tertentu. Yang kelima yaitu kekuasaan kepakaran. Kekuasaan ini datang dari kepakaran atau keahlian seseorang. Contohnya, seorang dokter memberi obat kepada pasien sesuai dengan keahliannya. Teori bakat itu adalah teori yang mengidentifikasi karakteristik pribadi dari seorang pemimpin, teman-teman. Jadi teori bakat itu lebih melihat karakteristik-karakteristik yang membedakan antara pemimpin yang efektif dan juga pemimpin yang tidak efektif. Nah, mayoritas studi dalam teori bakat itu lebih memfokuskan pada sifat-sifat yang ada pada pemimpin dan yang tidak ada pada seorang pemimpin. Jadi, sifat-sifat yang biasanya ada dalam seorang pemimpin itu biasanya kayak lebih cerdas, lebih ekstrovert, lebih percaya diri, lebih bertanggung jawab. Nah, berikutnya itu adalah teori perilaku, teman-teman. Teori perilaku itu ada 2, yaitu task-related function. Itu tuh mengarahkan bawahan untuk mengerjakan tugasnya dengan baik, teman-teman. Nah, yang kedua itu adalah group maintains social function. Nah, itu tuh menjadi kayak pengarah dan penjaga antar ikatan anggota gitu. Nah, berikutnya yaitu teori Von Ben dan Warren Hessenit. Nah, begitulah teman-teman, susah sekali namanya. Jadi teori dari kedua tokoh tersebut itu menjelaskan tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan itu ada 3, teman-teman. Gaya kepemimpinan itu biasanya dipengaruhi oleh faktor manajer, faktor karyawan, dan juga faktor situasi. Studi Ohio State University merupakan salah satu penelitian awal yang sistematis mengenai perilaku kepemimpinan. Ada 2 dimensi utama perilaku pemimpin. Yang pertama ada initiating structure atau struktur inisiatif. Yang kedua ada perhatian atau consideration. Tujuan utama dari studi ini adalah untuk memahami bagaimana perilaku pemimpin berpengaruh terhadap kinerja dan kepuasan kerja karyawan. Nah, yang pertama tadi 2 dimensi utama. Yang pertama kan struktur inisiatif atau initiating structure, merujuk pada sejauh mana pemimpin menetapkan tujuan, prosedur, dan peran anggota tim. Pemimpin dengan struktur inisiatif yang tinggi cenderung mengorganisir tugas secara jelas dan arahan yang tegas. Dimensi yang kedua ada perhatian atau consideration. Dimensi ini menggambarkan sejauh mana seorang pemimpin peduli terhadap kebutuhan kesejahteraan anggota tim lainnya. Studi menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan consideration memiliki pengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Kesimpulannya, kedua dimensi tersebut sangat penting untuk efektivitas kepemimpinan. Selanjutnya ada studi in the University of Michigan. Studi yang dilakukan oleh University of Michigan yang dipelopori oleh Francis Likard menggunakan 2 variabel yang mirip dengan studi Ohio State University. Variabel yang dipakai adalah yang pertama ada fokus pada produksi. Manajer menetapkan standar kerja yang keras, menentukan metode kerja yang harus dilakukan, mengorganisir kerja dengan terperinci dan mengawasi pekerjaan karyawan dengan ketat. Dan yang kedua,
Fokus pada karyawan, manajer mendorong partisipasi dalam penentuan tujuan dan masalah pekerjaan, mendorong rasa percaya dan menghargai antar anggota. Studi tersebut menemukan bahwa gaya kepemimpinan yang berfokus pada karyawan merupakan gaya kepemimpinan yang lebih efektif dibandingkan dengan fokus pada produksi. Secara rinci, gaya kepemimpinan yang diajukan Likert dikelompokkan menjadi 4 sistem. Yang pertama ada sistem otoriter eksploratif atau eksploratif autoritatif. Manajer tipe ini sangat otoriter, mempunyai kepercayaan yang rendah terhadap bawahan. Yang kedua ada sistem benevolent autoritatif. Manajer ini mempunyai bawahan sampai tingkat tertentu, memotivasi bawahan melalui ancaman dan hukuman meskipun tidak selalu. Dan yang ketiga ada sistem 3 konsultatif. Manajer ini mempunyai kepercayaan terhadap bawahan yang cukup besar meskipun tidak sepenuhnya. Dan yang terakhir ada sistem partisipatif. Manajer mempunyai kepercayaan yang sepenuhnya terhadap karyawan. Secara umum, manajer dalam tipe sistem 4 ini atau partisipatif merupakan manajer yang memiliki yang paling efektif. Organisasi atau departemen yang dipimpin dengan gaya sistem 4 merupakan organisasi paling efektif dalam penentuan tujuan. Managerial grade. Kisi-kisi managerial grade tidak hanya mempunyai salah satu orientasi tugas atau karyawan, tetapi dapat mempunyai keduanya. Keduanya penting untuk meningkatkan prestasi yang superior. Kisi-kisi manajemen yang dikembangkan oleh Robert Blake and Jane Moulton bertujuan untuk mendorong manajer agar mempunyai 2 kualitas kepemimpinan, yaitu orientasi tugas atau karyawan sekaligus kisi-kisi manajerial. Kisi-kisi manajerial dimulai dengan identifikasi gaya kepemimpinan manajer dengan menggunakan skala dari 1 sampai 9. Model kepemimpinan Hersey dan Blanchard. Paul Hersey dan Kenneth H. Blanchard membuat model kepemimpinan di mana efektivitas kepemimpinan tergantung dari kesiapan bawahan, mencakup kemauan untuk mencapai prestasi, untuk menerima tanggung jawab, kemampuan mengerjakan tugas dan pengalaman bawahan. Variabel-variabel tersebut akan mempengaruhi efektivitas kepemimpinan. Model kepemimpinan Hersey dan Blanchard memiliki 4 aspek, yaitu yang pertama, kepemimpinan memberikan instruksi yang lebih rinci mengenai peraturan dan prosedur organisasi sehingga memperjelaskan situasi kerja karyawan. Dan yang kedua, meningkatkan hubungan manusiawi dengan memberikan dorongan atau dukungan. Dan yang ketiga, ketika karyawan sudah mulai berpengalaman dapat mengarahkan diri mereka sendiri, semakin percaya dalam menjalankan tugas, manajer tidak perlu lagi memberikan dorongan atau pengarahan pada mereka pada tahap ini. Yang keempat, gaya kepemimpinan dilakukan oleh manajer pada tahap ini. Model Fiedler itu teori kepemimpinan yang menyatakan bahwa efektivitas seseorang pemimpin bergantung pada kecocokan antara gaya kepemimpinannya dengan situasi yang tertentu. Dan model kepemimpinan yang mempertimbangkan dimensi situasional ini mengidentifikasikan 3 faktor penting yang mempengaruhi efektivitas seseorang pemimpin dalam situasi tertentu. Pertama adalah kekuasaan posisi. Biasanya kekuasaan posisi itu mengacu pada tingkat otoritas yang dimiliki pemimpin, termasuk kemampuan untuk memberikan instruksi, wewenang dalam pengambilan keputusan, dan keahlian dalam bidang tertentu. Biasanya pemimpin dengan kekuasaan posisi yang kuat lebih mampu mengarahkan dan mengendalikan tindakan bawahannya. Contohnya itu biasanya seorang manajer proyek di perusahaan konstruksi memiliki wewenang penuh untuk menentukan tugas-tugas harian timnya. Dengan keahlian dan otoritasnya, manajer ini bisa menentukan siapa yang harus bertanggung jawab atas bagian proyek tersebut. Biasanya ketika terjadi masalah, manajer ini dapat langsung mengambil tindakan untuk mengatasinya tanpa perlu persetujuan pihak lain, sehingga pekerjaan itu akan lebih efektif. Selanjutnya yaitu faktor yang kedua, struktur pekerjaan. Struktur pekerjaan itu menggambarkan seberapa terstruktur dan jelasnya tugas-tugas yang diberikan kepada bawahan. Jika tugas-tugas sudah jelas dan memiliki prosedur yang baku, maka pekerjaan lebih mudah dilakukan oleh bawahan. Struktur pekerjaan yang baik dapat membantu mengurangi kebingungan dan meningkatkan efisiensi tersebut. Contohnya itu biasanya di
perakitan mobil. Tugas-tugas operator yang terstruktur, setiap bagian dari perakitan sudah diatur secara detail dan setiap pekerja mengetahui tugas spesifik mereka pada tahap tertentu. Dengan adanya panduan kerja yang jelas, pekerja bisa langsung mengikuti prosedur tanpa kebingungan sehingga produksi berjalan dengan lancar. Yaitu faktor yang ketiga, hubungan pemimpin dan bawahan. Hubungan antara pemimpin dan bawahan itu sangat penting untuk membangun kepercayaan dan dukungan. Pemimpin yang memiliki hubungan baik dengan bawahannya cenderung lebih mudah memotivasi mereka karena ada ikatan kepercayaan dan rasa hormat yang membuat bawahan merasa lebih nyaman. Contohnya supervisor di tim penjualan memiliki hubungan yang dekat dan akrab dengan anggota timnya. Biasanya setiap kali anggota tim mengalami kesulitan, supervisor tersebut selalu siap mendengar dan memberikan bantuan. Karena adanya dukungan ini, anggota tim merasa lebih termotivasi dan percaya pada supervisor, yang akhirnya meningkatkan performa tim dalam mencapai target penjualan tersebut. Teori jalur tujuan atau biasanya disebut dengan path goal theory itu menjelaskan bahwa pemimpinan dapat meningkatkan motivasi dan kinerja bawahan dengan menyesuaikan gaya kepemimpinannya berdasarkan kebutuhan bawahan dan kondisi yang harus dihadapi. Contoh penerapannya itu gaya kepemimpinan direktif pada proyek baru. Contohnya itu seorang manajer tim dalam proyek baru yang kompleks, serta manajer bisa menerapkan gaya kepemimpinannya seperti memberikan arahan yang jelas tentang langkah-langkah yang harus diambil dan standar yang perlu dipenuhi pada proyek tersebut. Serta dengan cara ini, tim akan lebih terarah dan yakin dalam menjalankan tugasnya. Itu contoh teori gaya kepemimpinan utama itu ada 4. Yang pertama yaitu kepemimpinan sportif. Kepemimpinan sportif itu dukungan dalam situasi stres, misalnya kerja yang sangat sibuk atau penuh dengan tekanan, dan seorang manajer dapat mengurangi beban bawahan atau menyediakan waktu istirahat tambahan. Ya, contoh yang kedua yaitu memfasilitasi keseimbangan kerja hidup atau biasa disebut dengan work-life balance. Ketika pemimpin memberi fleksibilitas dalam jadwal kerja seperti memperbolehkan bekerja dari rumah atau menyediakan waktu tambahan untuk urusan keluarga. Dan selanjutnya, teori yang kedua yaitu kepemimpinan partisipatif. Kepemimpinan ini memberikan kesempatan kepada bawahan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Misalnya, seorang manajer di dalam sebuah perusahaan teknologi mengajak seluruh tim untuk berpartisipasi dalam perencanaan strategi produk baru. Seperti manajer itu mengadakan sesi brainstorming dan meminta ide dari setiap anggota. Selanjutnya yaitu teori yang ketiga, kepemimpinan instrumental atau biasa disebut dengan kepemimpinan direktif. Kepemimpinan ini memberikan pengarahan yang spesifik dan menjelaskan apa yang harus diharapkan dari bawahan. Contohnya itu pelatihan karyawan baru di sebuah restoran. Seorang manajer itu melatih karyawan baru yang belum familiar dengan standar pelayanan, seperti manajer itu menjelaskan langkah-langkah untuk melayani pelanggan seperti cara menyambut tamu, mengambil pesanan, dan membersihkan meja. Selanjutnya yaitu teori keempat atau teori terakhir, kepemimpinan yang berorientasi pada pencapaian prestasi. Kepemimpinan ini menetapkan tujuan, mencari cara untuk meningkatkan prestasi dan mendorong kepercayaan pada bawahan bahwa mereka dapat mencari sasaran atau tujuan. Contohnya yaitu target penjualan yang tinggi. Biasanya itu di sebuah perusahaan pemasaran, seorang manajer penjualan menantang timnya untuk mencapai target penjualan yang lebih tinggi dari biasanya untuk memotivasi mereka. Kemudian yaitu ada materi model Fromm-Yatton dan Fromm-Jago. Victor Fromm dan Arthur Jago mengkritik teori path goal karena gagal memperhitungkan situasi di mana keterlibatan bawahan sangat diperlukan. Model tersebut yang pertama kali dikembangkan oleh Victor Fromm dan Philip Yatton pada tahun 1973 ini, kemudian diperbaiki lagi dan diperluas lagi pada tahun 1988 oleh Fromm dan Arthur G. Jago. Model tersebut lebih sempit dibandingkan teori situasional lainnya, karena hanya memfokuskan pada salah satu bagian proses kepemimpinan, yaitu sejauh mana partisipasi bawahan dalam pengambilan keputusan sangat diperbolehkan. Model ini memperkenalkan 5 gaya kepemimpinan yang mencerminkan garis kontinum dari pendekatan otoriter sampai ke pendekatan partisipatif. Selanjutnya ada kepemimpinan transformasional atau karismatik. Bernard M. Bass membedakan kepemimpinan transaksional dengan kepemimpinan transformasional. Pemimpin transaksional menentukan apa yang harus dikerjakan oleh karyawan mereka agar dapat mencapai tujuan mereka sendiri atau organisasi, dan juga membantu karyawan agar memperoleh kepercayaan dalam mengerjakan tugas tersebut. Sebaliknya, pemimpin transformasional memotivasi bawahan untuk mengerjakan lebih dari yang diharapkan semula dengan meningkatkan rasa pentingnya bawahan dan nilai pentingnya pekerjaan. Pemimpin ini mampu membuat bawahan menyadari perspektif yang lebih luas, sehingga kepentingan individu akan disubordinasikan terhadap kepentingan tim, organisasi, atau kepentingan lain yang lebih luas. Pemimpin semacam itu juga mampu meningkatkan kebutuhan bawahan menuju kebutuhan yang lebih tinggi, yaitu kebebasan aktualisasi diri. Teori kepemimpinan yang dibacakan di muka lebih sesuai dimasukkan ke dalam kepemimpinan transaksional. Teori kepemimpinan transaksional sudah cukup, tetapi agar lebih efektif, seorang pemimpin tidak hanya menjalankan kepemimpinan dengan biasa, tetapi harus lebih dari yang biasa. Pemimpin harus mampu memberi inspirasi bawahannya agar tergerak atau menjadi tipe pemimpin transformasional. Selanjutnya ada teori kepemimpinan psikoanalisis. Teori ini menjelaskan tentang bagaimana sikap seorang pemimpin yang berperilaku karena ingin memenuhi kebutuhan bawah sadarnya. Hal tersebut dapat terjadi karena keinginan masa kecil yang belum terpenuhi waktu dewasa. Semisal sebagai contoh, ada seorang jenderal yang
mahir dalam melakukan peperangan, dan bukan karena rasa nasionalismenya yang tinggi, melainkan karena keinginan masa kecilnya yang suka bermain peperangan, tetapi belum tepat terrealisasikan dalam kehidupannya. Selanjutnya, teori kepemimpinan romantis. Menurut teori ini, pemimpin ada karena ada pengikutnya. Para pengikut ini mengembangkan pandangan romantis atau ideal mengenai adanya seorang pemimpin yang dapat membantu mereka mencapai tujuannya atau memperbaiki hidup mereka. Pemimpin dibutuhkan untuk membantu mereka menyederhanakan permasalahan dunia yang sangat kompleks. Jika bawahan sudah tidak mempercayai pemimpinnya, efektivitas kepemimpinan akan hilang, tidak peduli dengan tindakan pemimpin tersebut.